Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Gladys Nurinayah Putri Suhayat dengan NIM 2101580 dari kelas DKVC di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi dari hasil artikel ilmiah penelitian saya yang berjudul Desain Meja yang dapat mengakomodasi mahasiswa pengguna kursi roda. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Diawali dengan pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia itu sama dalam mendapatkan kesetaraan, hak asasi manusia. Salah satunya yaitu memperoleh pendidikan. Nah, sama halnya dengan para penyandang disabilitas. Apa itu disabilitas? World Health Organization 2011 menjelaskan bahwa disabilitas dapat diartikan sebagai cacat tubuh sementara atau permanen yang menyebabkan hambatan atau kesulitan dalam melakukan aktivitas atau fungsi fisik secara optimal. Kita juga bisa lihat bahwa ini sudah ada hukumnya, Undang-Undangnya Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi tersebut memiliki arti bahwa tanggung jawab dan komitmen penuh untuk mengupayakan hak-hak penyandang disabilitas. Namun, yang dapat kita lihat saat ini, banyak sekali fasilitas di perguruan tinggi yang belum memadai dan tidak ramah disabilitas. Padahal, menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 37 disebutkan, yaitu Ayat 1, perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi kriteria kampus ramah disabilitas itu harus meliputi aktivitas akademik, non-akademik, interaksi sosial, sarana prasarana akademik, dan lain-lain. Dan yang menjadi permasalahan di sini adalah masih banyaknya perguruan tinggi yang belum menyediakan fasilitas yang ramah untuk mahasiswa penyandang disabilitas. Karena sejatinya, manusia pantas dipersamakan dan harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang dari fisiknya, dan juga dibutuhkannya nih kebijakan pemerintah dalam memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi. Kita lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data untuk membantu memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan rumusan masalah produk, menggunakan kualitatif dengan menganalisis dan mencari kesimpulan dari data-data tersebut dengan tujuan pemecahan masalah. Dengan menggunakan data sekunder yang merupakan informasi yang dapat diambil dari tugas UTS sebelumnya, buku, jurnal, internet yang dapat membantu proses riset yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Dan metode literatur yang ditujukan untuk mengetahui bagaimana kondisi fasilitas yang ada di perguruan tinggi untuk mahasiswa pengguna kursi roda, bagaimana kesulitannya mahasiswa pengguna kursi roda saat di kelas, dan pengaplikasiannya, landasan teori yang dapat digunakan untuk konsep awal desain seperti perancangannya, keinginan pengguna yang selanjutnya menjadi output desain yang berupa sketsa, konsep, dan prototipe desain meja. Selanjutnya ke inti dari penelitian, yaitu temuan dan bahasan. Di sini saya mengkaji beberapa permasalahan yang ada bagi mahasiswa pengguna kursi roda di perguruan tinggi. Yang pertama adalah permasalahan dari hak pendidikan dan fasilitas yang seharusnya sama. Di antaranya, A. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasannya manusia itu sama, termasuk dalam memperoleh pendidikan di tingkat perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan sudah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai. B. Dibutuhkannya upaya serta kebijakan dari pemerintah untuk membantu memenuhi dalam memberikan ruang bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi. C. Dan ini yang paling dibingungkan ya, banyak pihak kampus yang menolak ketika ada penyandang disabilitas yang ingin mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di perguruan tinggi, karena mungkin fasilitas pun mereka tidak memenuhi gitu. Tidak usah jauh-jauh deh ya, untuk jalan menuju ke kelas pun seperti tangga itu masih banyak yang belum memadai gitu, sangat menyulitkan mahasiswa pengguna kursi roda. Yang kedua, kesulitan mahasiswa pengguna kursi roda saat pembelajaran di kelas. A. Mahasiswa kesulitan, perlu dibantu minimal oleh satu orang untuk pindah ke tempat yang ada mejanya gitu. Jadi mereka harus pindah tempat duduk dulu gitu. B. Kegiatan mahasiswa di dalam kelas itu banyak, ada presentasi, menggambar, dan lain-lain.
maka diperlukannya meja yang cukup gitu untuk mereka melakukan hal itu. Mahasiswa tidak semua mampu membeli kursi roda dan mejanya. Memang ada yang sudah menyediakan kursi roda dan meja, namun itu harus dibeli lagi secara terpisah dan mahal tentunya. Lalu D, meja di kelas pada umumnya tidak cukup untuk lutut gitu, kurang tingginya dan lebarnya gitu. Mahasiswa menjadi kurang percaya diri dan tidak nyaman tentunya. Dengan masalah di atas, saya membuat ide untuk memecahkan sebagian masalah yang dianggap kecil dan seringkali diabaikan. Adapun saya membuat desain meja belajar yang ramah untuk kursi roda. Ide desain ini tercipta ketika saya melihat di internet belum ada meja yang ramah untuk pembelajaran mahasiswa pengguna kursi roda. Hasilnya yaitu berupa desain meja belajar. Produk ini diharapkan dapat membuat pengguna mampu untuk beraktivitas dengan mandiri. Produk tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan mahasiswa disabilitas pengguna kursi roda di dalam kelas. Berikut tahapan membuat desain meja. Yang pertama, pembuatan sketsa desain dan brainstorming. Di sini saya membuat sketsanya sebisa mungkin untuk terus fokus kepada permasalahan utama pada mahasiswa pengguna kursi roda. Yang kedua, langsung lanjut ke prototype. Hal ini untuk mendapatkan gambaran mengenai detail dimensi dan produk meja. Berikut spesifikasi meja belajarnya, yaitu memiliki alas yang lebar, dapat diatur sudut kemiringannya, proses penggunaan dapat dilakukan dengan sangat mudah oleh pengguna kursi roda. Terdapat sistem engsel khusus agar kemiringannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Engselnya pun dapat menopang dan menahan beban yang berat. Terdapat konektor sumber listrik ditempatkan pada pinggir pegangan dikarenakan agar tidak mengalami kesulitan gitu, dan penempatan kabelnya pun memerlukan jalur kabel khusus, terutama ketika papan meja diposisikan miring. Lalu ada instalasi kabel yang menghubungkan ke sumber listrik dan alat proyektor untuk memudahkan presentasi. Baik, di akhir presentasi ini kita dapat simpulkan bahwa meja belajar ini adalah sebuah produk fungsional yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa pengguna kursi roda agar dapat beraktivitas di ruang perkuliahan secara mandiri dan percaya diri. Salah satu parameternya adalah pada saat mahasiswa disabilitas menggunakan kursi roda akan mengikuti perkuliahan dan menggunakan meja, mahasiswa tersebut dapat langsung menggunakannya tanpa harus berpindah kursi atau memindahkan kursi terlebih dahulu. Kemudahan dalam menggunakan fasilitas ini secara langsung dapat menumbuhkan perasaan percaya diri dan merasa diri mereka tidak berbeda dengan mahasiswa lainnya. Semoga prototipe dari meja belajar ini bisa ditempatkan di kelas perkuliahan dan digunakan ketika pertemuan tatap muka telah dijalankan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan permohonan maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang saya ucapkan. Baiklah, saya tutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.